Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di channel Fakultas Teologi, dan di saat ini ada program terbaru dari Fakultas Teologi yang bernama Didasco. Program ini berisi edukasi teologi yang memuat dalamnya video-video pendek merespon isu-isu teologi aktual, tetapi juga berisi refleksi teologi bagi penghayatan iman jemaat. Saudara-saudara sekalian, di awal ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati dialog Yesus di dalam Injil yang sangat terkenal berhubungan dengan percakapan seorang ahli Taurat dengan Yesus. Dalam percakapan itu, dia bertanya kepada Yesus tentang bagaimana untuk hidup kekal, dan Yesus memberi respons dengan bertanya kepada dia apa yang dia tahu dan dia baca di dalam hukum Taurat. Kenapa respon ini terjadi? Sebab yang bertanya ini pakar hukum, dan karena itu Yesus bertanya balik kepada dia tentang apa yang dibaca. Dengan sigap, sang ahli hukum ini, ahli Taurat ini memberi respons dengan mengutip Ulangan dan Imamat yang merangkum hukum tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dengan sangat tepat, Yesus memberi apresiasi bagi jawaban ahli Taurat itu. Namun ternyata sang ahli Taurat ini tidak mau merasa salah, dan dia balik bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan di saat ini, di tengah krisis kemanusiaan yang melanda pada level lokal, nasional, bahkan global akibat peperangan yang terjadi. Maka kesadaran untuk bertanya tentang kemanusiaan, siapa sesama kita, dan bagaimana menjadi manusia yang beradab itu menjadi penting. Karena itu dialog Yesus dan pengajaran Yesus penting untuk kita renungkan, memberi respons terhadap krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi. Pertanyaan siapa sesama manusia itu kemudian direspons Yesus dengan menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Diawali dengan kisah seorang dari Yeriko yang berjalan turun menelusuri jalan itu, dan kemudian dirampok, dipukul babak belur sampai setengah mati dan ditinggalkan di pinggir jalan. Lalu ada 3 kelompok manusia yang lewat. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok imam yang mau melakukan perjalanan ritual keagamaannya, melintasi tempat di mana orang yang dirampok tadi dan dipukul hampir mati itu berada. Namun ternyata sang imam itu kemudian melintasi dan melewati tempat itu tanpa mempedulikan tentang mereka orang yang dipukul babak belur tadi. Kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang Lewi yang juga merupakan bagian dari kelompok di Bait Allah dan orang-orang yang memegang posisi penting dalam ritual-ritual keagamaan. Namun ternyata mereka pun melewati orang yang dipukul babak belur tadi. Kelompok ketiga adalah orang Samaria yang dianggap waktu itu tidak begitu penting, bahkan kelompok yang minoritas, tidak terpandang, bahkan dinilai tidak melaksanakan hukum-hukum keagamaan dengan tepat. Namun justru ketika dia melewati tempat itu, dia kemudian tergerak hatinya untuk peduli dengan orang yang hampir mati karena dipukul babak belur tadi. Dia tidak melewati, justru dia berjalan menuju orang itu dan kemudian menolong, empatinya yang dalam karena gerakan hati yang luar biasa mendorong dia untuk berjalan menuju orang itu dan bukan melewatinya. Ini menarik sebab orang Samaria ini peduli, bahkan dia menolong membalut luka-luka orang itu. Kelompok kemanusiaan yang ketiga inilah yang menjadi penting, menjadi manusia yang punya hati dan pakai hati. Kelompok pertama dan kedua tadi adalah kelompok manusia yang juga punya hati, tapi mereka tidak pakai hati. Berbeda dengan kelompok Samaria, kelompok manusia yang ketiga ini,
Justru dia tidak hanya hidup dengan hati, tetapi pakai hati, bahkan digerakkan oleh hatinya untuk peduli dan empati dengan mereka yang menderita, sengsara, dan terpinggirkan karena berbagai macam kondisi-kondisi hidup yang memprihatinkan. Inilah yang perlu kita contoh, menjadi kelompok manusia yang pakai hati, yang peduli, yang tidak hanya punya hati. Di tengah krisis ini, kita perlu orang-orang yang hidupnya pakai hati, hidupnya digerakkan oleh hati, dan hidupnya bergerak untuk menolong orang karena peduli dan empati dengan hati yang penuh belas kasihan. Ini penting direnungkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang melanda dunia sekarang ini. Setelah dia menolong orang ini, dia kemudian menghantarnya ke penginapan dan menitipkannya di sana untuk dirawat hingga sembuh. Kita perlu punya hati dan perlu pakai hati, tapi penting untuk kita sadari bahwa kepedulian kita dan empati kita terhadap kemanusiaan harus tuntas dan paripurna. Ini yang penting juga kita ingat bersama, sebab orang Samaria ini juga dia menolong orang yang menderita itu sampai tuntas dan selesai. Bahkan dia menitipkan pesan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang ini sampai pulih. Apabila ada pembiayaan yang lebih, maka akan dibayarkan setelah dia kembali melalui jalan kepada penginapan ini. Artinya bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang peduli, simpati, dan kemudian tidak tuntas hanya karena kasihan, tapi kemudian kepedulian kita justru membawa orang keluar dari masalah yang satu, jatuh kepada masalah yang lain. Pesan orang Samaria kepada pemilik penginapan ini dimaksudkan supaya dia tidak terjerat lagi pada penderitaan baru karena beban pembiayaan dirinya yang membuat dia harus bekerja menjadi budak di penginapan ini bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya. Karena itu dia berpesan supaya kalau ada beban biaya oleh karena perawatan orang ini, maka dia akan membayarkannya. Kita perlu peduli, punya hati dan pakai hati, tetapi kepedulian kita dan empati kita harus tuntas dalam kepedulian kita bagi orang lain. Ini perlu kita sadari, menjadi manusia yang punya hati dan pakai hati, peduli dan empati dengan tuntas dan paripurna di tengah-tengah krisis kemanusiaan dan penderitaan yang merajalela di mana-mana. Ini kesadaran teologis kita, bahkan kesadaran iman kita di dalam penghayatan yang sungguh beriman kepada Yesus. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang berada pada kelompok ketiga ini, kelompok yang pakai hati, yang punya hati, peduli, dan empati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.